Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah dengan nomor NIM 1914104191 dari kelas SI5F. Di sini saya akan menjelaskan materi slide 9 tentang 3 batasan manajemen dan kerangka proyek manajemen. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang 3 batasan manajemen proyek, yaitu yang pertama, tempat biaya atau cost goal. Maksudnya yaitu proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, baik biaya tiap item pekerjaan, biaya tiap periode pelaksanaan, maupun biaya total sampai akhir proyek. Yang kedua yaitu waktu atau time goal. Proyek tersebut harus dikerjakan dengan waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dan ditunjukkan dalam bentuk prestasi pekerjaan. Yang terakhir yaitu lingkup atau scope goal. Yang dimaksud di sini adalah hasil akhir yang dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Hasil akhir tersebut harus diidentifikasi secara spesifik dan berkomunikasi ke semua tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek tersebut. Pada umumnya, komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Jika dari 3 batasan manajemen proyek itu berhasil, maka manajemen proyek memenuhi target dan bisa memuaskan sponsor proyek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka manajemen proyek. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi aktivitas-aktivitas proyek yang mencakup sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Di kerangka manajemen proyek ini mempunyai 9 knowledge areas. Di knowledge areas ini mempunyai project integration, manajemen yang terbagi menjadi 2, yaitu core function dan facilitating function. Di bagian core function mempunyai 1 scope manajemen, yaitu mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan delivery sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang tidak ditetapkan. Kemudian time management, yaitu kompetensi untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan proyek, membuat jadwal proyek yang wajar dan menjamin ketetapan waktu dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga, cost management, meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Yang keempat, quality management. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika proyek yang kita kerjakan membutuhkan kualitas yang lebih baik, berarti kita perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Kemudian di bagian facilitating function, yaitu human resource management, bidang ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM, dan mengidentifikasi klarifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan, serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Selanjutnya, risk management. Risk management ini meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Kemudian, procurement management meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi penggadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Dan ada pula penjelasan dari Project Integration Management, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengambinasi, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Setelah 9 knowledge manajemen dijalankan dengan baik, maka proyek akan sukses. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.